saya Lia Christine. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 1. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu sorting. Sorting atau dalam bahasa Indonesianya, pengurutan atau mengurutkan adalah suatu proses mengurutkan data dari yang terkecil atau bisa kita sebut juga ascending, dan mengurutkan data dari yang terbesar bisa kita sebut juga descending. Di sini saya akan menjelaskan dengan metode bubble sort dan insert sort. Di sini saya akan menjelaskan dengan metode bubble sort. Diketahui sebelas, 6, 13, 5, 4. Ini adalah angka yang teracak. Di sini saya mengurutkan angka dari yang terkecil. Di sini saya akan mengurutkan dari sebelah kiri. Teman-teman juga bisa mengurutkannya dari sebelah kanan, itu tergantung teman-teman. Kita lihat 11 dan 6, apakah 6 lebih besar dari 11? Jika lebih besar dia tetap, karena 6 lebih kecil, jadi kita tukar 6, 11. Ini tahap 1. 13, 5, 4 kita turunkan. 11 dan 6 tadi sudah kita tukar jadi 6, 11. Jadi sekarang 11 dan 13. 11 lebih kecil dari 13, jadi 11 tetap. 11 tidak ditukar. Kita turunkan. Sekarang 13 dan 5 lebih kecil dari 13, kita tukar. Sekarang 13 dan 4 lebih kecil dari 13, kita tukar. 13 sudah menjadi elemen paling kanan yang terbesar. 13 bisa kita lock. 5, 11, 6 kita turunkan. Tahap pertama sudah selesai. Kita masuk ke tahap kedua dari awal lagi. Karena 13 sudah ke-lock, kita akan mencari 6, 11, 5, dan 4. 6 lebih kecil dari 11, tetap. 13 tadi kita lock. Sekarang 11 dan 5. 5 lebih kecil dari 11, jadi tukar. 5, 11. Sekarang 11 dan 4. Kita tukar. 13 turun, kita lock. Nah, sekarang 11 sudah menjadi yang terbesar juga di kanan, kita bisa lock. Sekarang kita ke tahap 3. Kita mulai dari awal lagi. Sekarang sisanya 6, 5, dan 4. 6 dan 5 lebih kecil 5, jadi kita tukar. Sebelas dan 13 tadi kita lock. Sekarang 6 dan 4. 4 lebih kecil dari 6, kita tukar. Nah, 6 ini sudah menjadi elemen yang terbesar juga di kanan, bisa kita lock. Sekarang kita ke tahap 4. Tadi soal yang sudah terurut 5, 4, 6, 11, 13. Ini tadi sudah terlock. Sekarang sisanya 5 dan 4. 4 lebih kecil dari 5, jadi kita tukar.
4, 5, 6, 11, dan 13 ini sudah terurut semua. Ini namanya bubble sort. Di sini saya akan menggunakan metode yang kedua, yaitu insert sort. Soalnya 11, 6, 13, 5, 2. Di sini saya akan menggunakan sorted dan undersorted. Sorted itu adalah elemen yang terurut, untuk unsorted itu adalah yang tidak terurut. Di sini kita bagi 11 ini menjadi sorted atau terurut. Ini yang tidak terurut, unsorted. Kita bayangkan aja kalau 11 ini adalah yang sudah terurut. Tahap 1 kita lihat, di sini saya akan mengurutkan dari yang terkecil. Kita lihat 11 dan 6, apakah 6 lebih besar dari 11? Jika 6 lebih besar dari 11, maka dia tetap. Karena 6 lebih kecil dari 11, jadi kita tukar. 6, 11. Nah, 6 dan 11 ini sudah masuk ke yang terurut. Yang tidak terurut sisanya 13, 5, dan 2. Sekarang kita lihat 6 apakah lebih besar dari 13? 6 tidak lebih besar, jadi dia tetap. 11 pun tidak lebih besar dari 13, dia tetap. Dan 13 kita turunkan. 13 juga sudah masuk ke sorted, sisanya 5 dan 2. 5 dan 2 masih tidak terurut. 6 dan 5, 5 lebih kecil dari 6. Jadi 5 kita tukar dengan 6. Di sini 6 mundur 1 indeks ke kanan. Begitupun juga 11, 13. Ini yang terurut, sisanya 2. 2 lebih kecil dari 5, berarti kita tukar 2. Dan 5 tadi mundur lagi 1 indeks ke kanan. Begitupun 6, 11, dan 13. Jadi ini adalah hasil yang sudah terurut. 2, 5, 6, 11, dan 13. Sekian dari penjelasan saya, semoga teman-teman dapat mengerti. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sherlina Vita Varela, Prodi Sistem Informasi dari kelas SI 1B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sorting, yaitu yang memakai dua metode. Metode pertama yaitu bubble sort, yang kedua adalah insertion sort, di mana sorting ini adalah pengurutan data dari data yang secara acak menjadi data yang teratur. Kita akan masuk ke metode pertama, yaitu bubble sort. Bubble sort adalah pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus. Kita akan masuk ke datanya. Kita akan masukkan data 4. Ini kita akan masuk ke tahap pertama ya teman-teman. Dimana di sini kita akan mengurutkan datanya dari yang terkecil. Kita akan melihat 4 dan 9. 4 lah yang terkecil dari 9. Kita akan turunkan 4 karena 4 adalah terkecil dari 9. Kita masukkan 5, 1, 0. Di sini kita akan melihat bagian kedua, 9 dan 5. Yang terkecil adalah 5. Jadi kita akan turunkan 4, 5 dan 9 kita tukar. 1 dan 0 tetap dan kita turunkan.
Untuk yang selanjutnya, di sini kita akan tulis 4, 5 tetap, 1, 9, 0. Kita akan urutkan lagi 9 dan 1. Kita akan tukar 9 dan 1. Karena 1 lebih kecil dari 9, maka kita akan tulis 1, 9. 0 akan turun karena tetap, 5, 4. Lalu kita akan urutkan dari 9 dan 0. 0 lebih terkecil dari 9, maka akan kita tukar. 1, 5, dan 4 akan tetap berada di tempat. Tahap 1 sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke tahap kedua. Di mana hasil yang sudah kita dapatkan kita akan urutkan dengan yang baru. Lalu 0 dan 9 kita turunkan. 0 dan 9 akan tetap turun. Lalu kita akan lihat 4 dan 5 lebih kecil 4, maka 4 akan tetap turun. Kita akan tukarkan 5 dan 1 karena 1 lebih kecil dari 5. 0 turun, 9 turun, 4 turun. Lalu kita tulis 5 ditukar dengan 0 karena 0 lebih kecil dari 5. Turunkan 9, 1, 4. Nilainya sudah masuk. Kita akan masuk ke tahap ketiga. Nilai yang sudah kita dapatkan kita akan masukkan 4, 1, 0, 5, 9. Karena 4 dan 1 lebih kecil dari 4, maka akan kita tukar 1, 4. Lalu 0 turun, 5 turun, 9 turun. 1 sudah terkunci. Lalu kita akan tukarkan 4 dan 0 karena 0 lebih kecil dari 4. 9 dan 1. Jadi yang kita dapatkan adalah 1. Jadi yang kita dapatkan adalah ini. Kita akan masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap 4. Di mana di sini kita masukkan angka 1, 0, 4, 5, 9. Jadi akan kita tukarkan 0 dengan 1 karena 0 lebih kecil dari 1. Jadi teman-teman, bubble short yang udah kita ini sudah teratur ya, dan tidak perlu kita tukarkan lagi.
metode kedua yaitu insertion sort, di mana insertion sort ini adalah metode pengurutan dengan cara menyisipkan elemen data pada posisi yang tepat. Di sini kita akan masuk ke tahap pertama. Ada 2 dan 1, karena 1 lebih kecil dari 2 maka akan kita tukar 1, 2, 4, 3, dan 10. Lalu kita akan ke bagian 2 dan 4, karena 4 lebih kecil dari 2. Karena 2 lebih kecil dari 4, maka 2 akan tetap berada pada posisinya dan akan kita turunkan. 2, 4, 1, 3, 10. Lalu kita akan lanjut ke tahap ketiga, yaitu 4 kita tukarkan dengan 3 karena 3 lebih kecil dari 4. Nah, di sini sudah terurut ya teman-teman, insertion short-nya sudah terurut dan teratur. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Teresa Novianti, saya dari Sistem Informasi 1B. Di sini saya akan menjelaskan sorting dan apa saja bagian dari sorting. Jadi, sorting adalah proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak, kemudian disusun secara teratur dengan metode tertentu. Jadi sorting itu terdiri dari 2 metode, yaitu bubble sort dan insertion sort. Jadi pertama saya akan membahas bubble sort. Jadi bubble sort adalah algoritma dasar untuk menyusun deretan angka atau elemen dari urutan yang benar. Contohnya sebagai berikut. Jadi di sini ada data yang acak. Saya menggunakan angka. Nah, jadi di sini kita akan menyusun angka menjadi data yang tersusun. Di sini ada fase 1. Jadi kita mulai dari ujung sini. Jika jadi di sini ada 3 di 0. Kita akan menyusunnya dari angka terendah ke yang tinggi. Jadi di sini kita ganti jadi 0 dan di ujungnya 3. Dan kita tulis di bawahnya seperti angka tersebut dan kita akan ke 7 dan 0. Berarti di sini kita akan 0-nya di depan, 7-nya di belakang dan diikuti nomor 3, 2 dan 8. Seperti itu seterusnya. Jadi kita akan membuat dan yang terakhir 0, 8, 2, 7, 3. Setelah selesai kita akan membuat fase 2. Jadi kita menggunakan angka yang di sini. 0, 8, 2, 7, 3. Seperti cara yang sebelumnya, kita akan menyusun angka dari yang terkecil dan yang terbesar. Jadi di sini kita akan memilih 7 dan 3, dan 3 adalah angka yang lebih kecil dari 7. Jadi di depannya 7 dan di depannya 3 dan di belakangnya 7, diikuti angka di atasnya. Dan 2 dan 3, tetapi 2 tetap lebih kecil dari 3, berarti kita akan tetap menulis 2, 3, 7, 8, 0. Dan 8 dan 2, karena 2 lebih kecil dari 8, jadi kita di bawah 8 menulis angka 2, 8, 3, 7, dan 0.
Dan seterusnya kita akan lanjut ke fase 3. Kita akan menggunakan angka di sini. Jadi 0, 2, 8, 3, 7. Jadi seperti yang tadi, 3 lebih kecil dari 7 berarti tetap 8, 2, 0. Dan 8 lebih besar dari 3 berarti 3, 8, 7, 2, 0. Berarti ini sudah, berarti kita akan lanjut ke fase keempat. Kita akan menggunakan angka yang sudah tersusun di bawah. Berarti 0, 2, 3, 8, 7. Dan di sini 8 lebih besar dari 7, berarti kita akan tukar 7, 8, 3, 2, 0. Nah, di sini kita sudah mendapatkan data yang sudah tersusun. Dan ini adalah cara kita menggunakan bubble sort. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan insertion sort. Dan selanjutnya setelah bubble sort yaitu insertion sort. Jadi insertion sort adalah algoritma untuk mengurutkan data dengan cara mengambil elemen dari daftar. Selanjutnya data tersebut akan diurut pada posisi yang seharusnya. Jadi di sini saya akan menggunakan data yang acak 3, 0, 10, 1, 5. Nah, bedanya bubble sort dengan bubble sort menggunakan 4 fase atau lebih, tetapi insertion sort ada menggunakan cara yang lebih singkat, yaitu fase 1. Kita langsung saja ke fase 1. Saya menggunakan dari posisi sini, jadi kita akan menggunakan dari posisi sini ke sini. Jadi seperti tadi, 3 yang kita akan mencari angka yang lebih kecil dulu. Berarti 0 lebih kecil dari 3. Jadi kita tulis seperti ini, 3. Dan diikuti di bawahnya 1, 5. Nah, kita langsung ke fase 2. 3 lebih kecil dari 10, berarti kita akan tetap menulis 3 di bawahnya. Nah, di sini 1 lebih kecil dari 10 dan kita akan menulis di sini 10 dan kita tahan di sini berarti 0. Nah, kan di sini 1, 3. Berarti kita akan langsung saja menulis angka yang lebih kecil dari antara 3 dan 1. Berarti kita akan menulis 1 di sini dan 3 di sini. Di sini fase 3. Dan fase keempat, angka terakhir yaitu 10 lebih besar dari 5. Berarti kita akan menukarkan posisinya. Di sini 5, 10, 3, 1, 0. Nah, ini adalah cara menggunakan insertion sort. Sekian dari penjelasan saya tentang sorting sort. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angelika, saya dari kelas SIB. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran kemarin dari Ibu algoritma, yaitu sortings. Sortings adalah proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak, kemudian disusun lagi dengan teratur dengan metode tertentu. Yang pertama itu bubble sort. Bubble sort itu adalah metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan tidak ada lagi perubahan. Yang kedua itu insertion sort. Insertion sort adalah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array, kemudian membandingkan data para array apakah sudah berada di tempat semestinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan
angka 5, 2, 6, 3, dan 4. Baik, kita akan masuk ke fase pertama. Jadi kita akan memulainya dari sebelah kanan. Karena di sini 4 lebih kecil, karena 4 lebih besar dari 3, jadi nggak ada perubahan. Jadi kita akan tulis tetap 3, 4, 6, 2, 5. Jadi kita juga di sini. Yang kedua, karena 3 lebih kecil daripada 6, kita akan pindahin. Jadi di sini 3, di sini 6, di sini 4, di sini 2, di sini 5. Jadi di sini. Yang ketiga, karena 3 lebih besar daripada 2, kita akan pindahin. Karena 3 lebih besar daripada 2, kita akan tulis tetap. Jadi 2, 3, 6, 4. Yang keempat, karena yang keempat di sini angka 2 lebih kecil daripada 5, jadi kita pindahin 2, 5, 3, 6, 4. Baik, di fase 1 ini sudah selesai. Kita ulangin di fase pertama. Kita akan masuk ke fase kedua. Di sini angkanya kita ambil dari 2, 5, 3, 6, dan 4. 2, 5, 3, 6, dan 4. Baik, yang pertama kita akan dari ujung lagi. Karena 4 lebih kecil daripada 6, kita akan pindahin di sini 4 dan di sini 6. 3, 5, 2. Yang kedua, di sini karena 4-nya lebih besar daripada 3, kita nggak usah pindahin. Kita akan tulis tetap, yaitu di sini 4, di sini 3, di sini 6, di sini 5, di sini 2. Yang ketiga, 3 lebih kecil daripada 5, kita akan pindahin, yaitu 3, 5, 4, dan 6. 2. Dan fase 2 itu pun sudah selesai. Ini kita akan silang. Kita akan masuk ke fase ketiga. Di sini angkanya kita ambil dari 2, 3, 5, 4, dan 6. 2, 3, 5, 4, dan 6. Yang pertama, 6 lebih besar daripada 4, jadi kita nggak usah pindahin. Jadi kita tulis tetap 6, 4, 5, 3, 2. Di sini karena 4-nya lebih kecil daripada 5, kita harus pindahin, yaitu kita pindahin ke di sini. Jadi di sini 5, di sini 6, di sini 3, di sini 2. Nah, fase 3 sudah selesai. Kita akan kurungin fase ketiga. Fase keempat yang terakhir, kita angkanya jadi 2, 3, 4, 5, dan 6. Terus di sini 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi di sini kita karena sudah terurut, jadi 6 lebih besar daripada 5, 5 lebih besar daripada 4, 4 lebih besar dari 3, 3 lebih besar dari 2. Nah, jadi kita tulis tetap 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan ini fase keempat sudah selesai dan urutannya sudah terurut, jadi 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini saya akan menjelaskan insertion short. Baik, di sini saya akan menuliskan angkanya, yaitu 7, 2, 5, 4, dan 3. Kita akan mulai dari fase pertama. Kita mulainya dari depan. Yang tadi kan kita mulainya dari belakang. Kita bisa memulainya dari depan ataupun belakang sesuai keinginan kita. Jadi yang pertama, kita akan ubah karena 2 lebih kecil daripada 7, jadi kita akan pindahin 2-nya ke depan, 7-nya ke
belakangnya 2, kita akan tulis 5, 4, 3. Yang kedua, kita akan masuk ke fase kedua. Karena 5-nya lebih kecil dari 7, kita akan pindahin 5-nya ke depan dan 7-nya ke samping. Kita tulis 2 dan 4, 3. Fase ketiga, di sini karena 4 lebih kecil dari 7, kita akan pindahin ke sini. Pindahin ke sini. Jadi 4 di sini karena 4-nya lebih kecil daripada, kita akan pindahin ke sini. Jadi ininya kita hapus. Sininya kita pindahin ke 5. Dan ini 7 dan ini 3. Jadi ini 2. Dan fase yang keempat yaitu 3. Karena 3 lebih kecil dari 7, di sini kita tulis 3. Karena 3 lebih kecil daripada 5, di sini tulis kita 3. Karena 3-nya lebih kecil daripada 4, jadi di sini kita tulis 3. Habis itu kita tulis 4, 5, dan 7. Dan ini fase yang insertion, ini lebih singkat. Tidak perlu menggunakan banyak metode, dan ini selesai sudah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih.